Dalam 2 hari ini ada beredar di medsos jadi gini, dalam 2 hari ini ada beredar di medsos form pendaftaran gugatan dari Desi ke ibunya tahun 2018. Ya. Itu memang benar ada. Tapi itu bukan gugatan dalam arti sengketa benaran. Itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan namanya akte vandading, yaitu semacam putusan pengadilan mengenai apa yang disepakati, namanya akte vandading. Begini ceritanya. Desi itu diangkat anak tahun 61. Bayangin tahun berapa? Tahun 61. 1961. Waktu itu belum ada kelengkapan biasa lah kan, namanya juga zaman bahola. Hanya semacam surat kenal lahir dan sebagainya. Itu tahun 61. Oke? Kemudian belakangan disadari bahwa perlu bikin surat yang lebih kuat, ya kan, untuk pengangkatan anak ini. Akan tetapi karena sudah gede, sudah dewasa, tidak mungkin lagi ditempuh prosedur yang biasa untuk pengangkatan anak, karena untuk pengangkatan anak prosedur yang biasa memerlukan berbagai persyaratan seperti ke kementerian dan sebagainya. Akhirnya ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan. Ya, ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan, namanya akte vandading. Semua pengacara ngerti akte vandading. Akte vandading adalah putusan pengadilan yang berisi kesepakatan atau perdamaian para pihak. Ngerti nggak? Jadi kesepakatan, ya. Nah, itu jadi tapi untuk mendapatkan akte vandading atau akte putusan pengadilan yang berisi kesepakatan tersebut harus dengan gugatan. Jadi ini gugatan pro forma. Jadi si Desi membuat gugatan ke ibunya, tapi bukan karena mereka berperkara, ya kan? Sesudah selesai, sesudah para pihak menghadap, dibuatlah mau kalian apa? Lams ini putusan pengadilan nih, ya. Oke, tapi isinya apa coba? Pengadilan negeri, ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2018, ya. Coba ini isinya ya. Ini akte perdamaian, dengar nggak? Ya, jadi isinya adalah kesepakatan. Kalau biasanya kan kalau dirugi, ini nggak ada, ini langsung akte perdamaian. Nih, ya. Jadi ini adalah putusan pengadilan untuk mengukuhkan keabsahan, untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desi sebagai anak orang tuanya yang kebetulan memang tidak punya anak. Jadi kalau ada orang diduga menyebarkan fitnah bahwa begini, kalau orang itu oknum yang ngerti hukum, dia pasti tahu bahwa pendapatnya itu salah. Karena ini bukan seperti gugatan, misalnya kamu nabrak mobil gua gugat kamu ganti rugi, itu enggak. Ini gugatan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan atas pengangkatan dia, adopsi dia sebagai anak. Jadi ini bukan perkara benaran, ini gugatan pro forma karena pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang mensahkan anak dalam bentuk akte vandading, ya, kalau tidak ada gugatan. Jadi persyaratan formal itu kira-kira dia nih, ya. Nih, ya. Belakang kita juga. Nih, ini isinya nih. Sudah putusan ini, para pihak akan mendaftarkan
adopsi ini, nah lihat nih, ini isi putusannya nih, ya. Nih, maksudnya ibunya dan kuasanya untuk melakukan pencatatan pengangkatan ini di dinas kependudukan. Nih, sepakat mereka. Dia nih bahasannya nih. Siapa? Ini nggak ada perkara. Jadi dosa, sangat dosa kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Itu sangat memalukan kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Ngerti nggak? Iya. Kalau dia pengacara, dia akan ngerti. Saya cara lu. Kalau setiap pengacara akan ngerti bahwa akte pendadik itu adalah putusan pengadilan berisi kesepakatan para pihak. Apa yang disetujui? Disetujui di sini bahwa diakui bahwa Desi adalah anak angkat ibunya, diakui di sini. Kemudian atas adopsi tersebut akan dicatatkan di dinas kependudukan. Dia nih. Pada akhirnya cuma memang untuk pengesahan surat secara negara ya. Ya, hanya jadi ini hanya pengesahan status dia sebagai anak adopsi melalui pengadilan. Tapi itu hanya boleh dengan gugatan. Makanya dibikin gugatan. Tapi bukan dalam arti gugatan gara-gara berantem, enggak. Ketika dia secara resmi diadopsi berhak atas harta ya Bang, karena kan sempat dari pihak bicara soal harta. Ya jelas lah kalau sudah anak sah ya berhak lah. Lagi pula apa urusan orang luar? Nah, makanya saya jadi bingung nih. Apa urusan orang luar terhadap hartanya ibunya Ibu Desi? Kalau ada orang luar merasa masih kurang harta, datang ke Hotman. Sepertiga Kelapa Gading punya gua.